warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMA Negeri 4 Kota Jambi 10 Mia 1 akan mempresentasikan tentang daur hidrologi yang beranggotakan saya Nofrianda Adi Putra, saya Siti Asmia, saya Sofia Indah, saya Hairani Widya Putri, dan saya Hijrah Mawendri. Daur hidrologi atau air. Air merupakan kebutuhan vital bagi semua makhluk hidup. Daur hidrologi atau daur air adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Sebagian besar daur hidrologi atau air. Air merupakan kebutuhan vital bagi semua makhluk hidup. Daur hidrologi atau daur air adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui kondensasi, evaporasi, transpirasi, dan presipitasi. Secara garis besar, daur hidrologi dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, daur hidrologi pendek, daur hidrologi sedang, dan daur hidrologi panjang. Yang pertama, daur hidrologi pendek. Air laut menguap. Uap air naik ke udara, lalu bersatu menjadi awan. Pada ketinggian tertentu, awan mengalami kondensasi dan presipitasi, membentuk titik-titik air, lalu turun sebagai hujan. Pada hidrologi pendek ini, terbentuknya awan dan hujan hanya terjadi di atas lautan, jadi hujan tidak mencapai daratan. Yang kedua, daur hidrologi sedang. Air laut menguap, uap air naik ke udara, lalu terbawa oleh angin dan membentuk awan. Pada ketinggian tertentu, awan mengalami kondensasi dan presipitasi, membentuk titik-titik air, dan hujan turun di atas daratan. Sebagian air meresap ke dalam tanah, sebagian air kembali ke laut melalui sungai. Yang terakhir, daur hidrologi panjang. Uap air yang berasal dari penguapan air laut, kolam, sungai, dan danau, maupun hasil transpirasi dari tumbuhan naik ke udara, lalu membentuk awan dan terbawa angin oleh pegunungan. Pada ketinggian tertentu, awan mengalami kondensasi dan presipitasi menjadi titik-titik air dan turun sebagai hujan di atas pegunungan. Sebagian air meresap ke dalam tanah di pegunungan, diserap oleh tumbuhan di pegunungan, dan sebagian muncul sebagai mata air. Melalui sungai, air mengalir kembali ke dalam laut. Seperti yang dijelaskan tadi, kami akan menjelaskan kembali dalam bentuk proyeksi. Yang pertama adalah daur hidrologi pendek. Air laut menguap, uap air naik ke udara lalu bersatu menjadi awan. Awan mengalami kondensasi dan presipitasi menjadi titik-titik air, lalu turun sebagai hujan. Yang kedua adalah daur hidrologi sedang. Air laut menguap, uap air naik ke udara, lalu terbawa oleh angin, membentuk awan di daratan. Pada ketinggian tertentu, awan mengalami kondensasi dan presipitasi hingga terbentuk titik-titik air, lalu turun sebagai hujan di daratan. Yang ketiga adalah daur hidrologi panjang. Uap yang berasal dari penguapan air laut, danau, kolam, atau hasil transpirasi dari tumbuhan naik ke udara lalu bersatu menjadi awan. Pada ketinggian tertentu, awan mengalami kondensasi dan presipitasi, membentuk titik-titik air, lalu turun sebagai hujan di atas pegunungan. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.